Shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh hadir pada sore malam hari ini di tanggal 31 akhir daripada bulan Desember di tahun 2022 dan kita akan memulai kembali awal tahun di tahun 2023. Biar kita patut mengucap syukur kita boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Dan juga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Biar saat malam hari ini kita boleh menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita. Kita menikmati bait dan hadirat daripada Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu, menikmati setiap anugerah dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada saat ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik, Allah yang amat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Di segala kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Kami menaikkan segala syukur kami, kami menaikkan segala sembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh amat baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tidak dapat kami membalas Tuhan seluruh dan segala kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya dapat menaikkan setiap ucapan syukur melalui pujian dan sembah kami di hadapan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang dengan kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah akhir tahun ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Kali lagi datanglah ke bait-Nya dan ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya
bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selama, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukurlah. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pujian untuk keluarga-keluarga. Karena yang pertama adalah saya meminta kita untuk Bapak Gembala, dan karena kita akan bergabung bersama-sama tidak satu persatu. Jadi saya minta untuk keluarga Bapak Gembala, cucu dan mantu, dan juga anak untuk maju ke depan untuk menaikkan satu pujian. Sekali lagi shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Pujilah nama Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan sudah memelihara kami, keluarga, dan ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu kami ingin memuji Tuhan dengan satu nyanyian pengakuan iman kita, yaitu Tuhan Kaulah Pengharapanku. Percaya hanya
Untuk selanjutnya saya menunjuk keluarga besar yang ada di Bogor, Bapak Pice dan seluruh keluarga yang ada. Selamat malam. Kita ada bawa keluarga Toysuta sama Ibu Su dari Nganjuk, kemudian keluarga Bakar Besi. Siapa lagi? Ya. Selanjutnya Opa Jamie dan Oma Vin. Puji Tuhan, Tuhan punya
ada berkumpul bersama Victor dan keluarga. Bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kami semua. Kami akan menyanyikan satu nyanyian, Tuhan adalah kekuatanku, karena Tuhan juga yang akan masuk bersama-sama kami dalam tahun 2023. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku takkan goyah. Dan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah bersama Dia kita akan berjaya. Dan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Dan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Dia dengan kuasa dan badai menerpa. Tuhan terbang tinggi bersamanya. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Dia dengan kuasa yang badai menerpa. Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan. Selanjutnya Ika dan keluarga. Puji Tuhan. Shalom, kami juga mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Awal sampai akhir Tuhan tetap sertai kami. Keluarga, kami tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu seperti bergaya. Kebetulan lagu yang kita pilih ternyata sama kesukaan Opa PJ. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku mau setia, walau lautan datang menerpa, ku tetap setia.
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami memilih keluarga Opayan Surlia.
Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, mulai dari awal tahun 2002 sampai mau masuk 2003. 2023 dengan pertolongan Tuhan, Tuhan beri kami nafas, kesehatan, kekuatan. Puji Tuhan. Keluarga Pendeta Herman. Keluarga Pendeta Herman. Enggak ada suaranya. Suaranya belum keluar, Pendeta Herman. Tes. Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami masih dipelihara dari awal tahun, seperti Pak Agus bilang, awal tahun 2022, menjelang akhir tahun 2022 untuk memasuki 2023, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan.
Sebab itu kami mau mengucap syukur lewat pujian lagu bersyukurlah. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhanku. Bahwasanya untuk selamanya, selamanya, selamanya Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhanku. Bahwasanya untuk selamanya, selamanya, selamanya Tuhan baik. Saya minta keluarga pendeta Glenn. Sudah tadi Pak Pendeta Herman, sudah dengan Bapak Gembala. Oh, Bapak Ada Ewin. Ibu Stella. Oh, Bapak ya Ibu Stella. Oh, gabung ya. Shalom, selamat malam. Kami bersyukur pada Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh indah dalam keluarga kami. Kami akan menyanyikan satu buah lagu, Bapa Engkau Baik. Kopi minum kopi lagi dan barista. Barista special blend, butter coffee, paduan kopi. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu
baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mempersilakan keluarga Pak Awi. Puji Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan atas kasih setia Tuhan di sepanjang tahun 2022. Tuhan menyertai dari awal tahun sampai detik ini kami boleh ada, bukan karena gagah dan kuat kami, itu karena kemurahan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan izinkan, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupi, Tuhan melindungi dari segala sakit dan penyakit. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan di tubuh ini sehingga boleh ada. Walaupun pada saat ini pasangan tidak ada lagi kerja, namun kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Shalom, saya mengucap syukur satu keluarga Bapak Awi. Saya perwakilan keluarga Bapak Awi mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, satu keluarga juga sehat. Mengucap syukur Tuhan baik. Shalom. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan sudah dikasih hari ini kesehatan agar bisa menghadiri pergantian tahun baru di gereja ini, dan juga perwakilan dari keluarga Samosir mengucapkan selamat Natal dan tahun baru.
Dan juga minta bantu doa untuk kesehatan keluarga yang di Bekasi. Satu keluarga lagi nggak enak badan. Terima kasih. Keluarga Pak Visi. Puji nama Tuhan, kami juga sekeluarga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari awal tahun 2022 hingga akhir tahun 2022 dan menjelang tahun 2023 kami masih diberi kesehatan anak-anak dan keluarga saya tentunya. Kami akan membawakan sebuah ini tari mewakili keluarga Rianti. Jadi kami mengucap syukur. Intinya memang benar kita bisa sampai hari ini bukan karena kuat gagah kita. Kami akan membawa sebuah pujian, mungkin ini masih jarang didengar,
Ini adalah sebuah pujian yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Oswald Pigai dari Nusa Tenggara Timur yang menceritakan hal-hal beberapa tahun ini terjadi termasuk virus corona dan juga sekarang yang lagi merebak yaitu bencana alam. Kami akan membawakannya. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan berdaya. Bukan seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara. Kami kehabisan air. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan,
kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Puji nama Tuhan, itulah sebagai bentuk kesaksian kami. Semoga kita semua, terkhusus Jemaat GC Tanjung Priuk, diberi panjang umur dan kesehatan. Selanjutnya, dari Medan kami unjuk langsung ke Belgia, Kak Mariana Jane. Nama Tuhan. Puji Tuhan, kami juga sekeluarga mau mengucapkan syukur karena Tuhan Yesus baik. Penyertaan Tuhan dalam 1 tahun ini begitu luar biasa. Dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Saya mewakili keluarga saya akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan peliharinya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan. Selanjutnya saya pilih keluarga Bapak Bobby. Sudah TJ. Hanya ada Dwi dan Janet. Oh, oke. Saudari Janet. Dwi saja, Dwi TJ. Ya, silakan Saudari Dwi.
Dwi, kesaksian atau mau nyanyi keluarga? Suaranya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, Dwi. Suaranya masih di mute, Dwi, suaranya. Shalom. Shalom, kita dari keluarga Bapak Wi dan Tante Ing ingin bersaksi. Kami sekeluarga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam setiap aktivitas semua keluarga kami dalam setahun ini. Setiap pertolongan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kita, Tuhan selalu bantu kita sekeluarga. Tuhan tolong dalam setiap kerja dan aktivitas yang semua yang kita lalui. Apakah mau pujian dari keluarga Bapak Awi dan Ibu Iin atau kesaksian saja? Tidak ada, Kak, hanya kesaksian aja. Mungkin dari Ibu Iin ada kesaksian? Dari Ibu Iin ada kesaksian? Ya, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, sudah banyak menolong dan memberkati kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, puja akan nama Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari setiap keluarga-keluarga pada malam hari ini. Kita akan memberi guna membantu pekerjaan Tuhan.
Pada saat ini yang ada di rumah boleh mengangkat persembahan, dan di tempat ini saya minta Ibu Marta yang akan mengangkat. Tuhan, sehingga pada malam ini, di awal tahun ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, baik kami yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Saatnya kami untuk memberikan setiap persembahan kami, kiranya Tuhan menyuduskan melayakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, usaha pekerjaan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhanlah sumber daripada apa yang ada pada kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Katakan kudus, 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 kudus. Saya serahkan pada kamu. Sucilah Tuhan, sembahlah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Segala kemuliaan dan pujian bagi Bapa Surgawi, bagi Tuhan Yesus Kristus dan bagi Roh Kudus atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini di tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada hari ini. Kami sekarang menaruh perhatian untuk mendengarkan bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Marilah Tuhan nolong kami sekalian, baik yang di gereja maupun di rumah, untuk duduk memperhatikan pemberitaan firman Tuhan. Tuhanlah yang diagungkan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus bagi kemuliaan Bapa Surgawi dalam pertolongan Roh-Mu, kami berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Pada kesempatan ibadah akhir tahun, bacaan Alkitab firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayatnya yang ke-16. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-66 ayatnya yang ke-16. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 66 ini adalah suatu ajakan untuk beribadah. Ibadah yang sejati
haruslah melibatkan unsur-unsur antara lain penyembahan akan kebesaran atau kemahaannya Tuhan. Kebesaran atau kemahaannya Tuhan, ya kita kenal Allah itu maha kasih, Allah itu maha mulia, Allah itu maha tahu dan sebagainya. Jadi penyembahan itu bicara tentang memberikan kemuliaan bagi kemahaannya Tuhan. Dan selain penyembahan, kita juga mengenal bahwa ibadah yang sejati itu juga meliputi ucapan syukur atas kebaikan dan perbuatan-perbuatan besar yang dialami setiap hari, ya baik termasuk dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, kekurangan, kecukupan, kegagalan, keberhasilan, bahkan ketika kita hidup atau kita bertekad untuk hidup lebih berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya pada ayat 16 ini yang saya ambil, kita diharapkan untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu apa yang telah dilakukan Tuhan, yang telah dialami pemazmur, ya, yang telah dialami pemazmur, ya, bagaimana Tuhan telah melakukan perbuatan besar dalam hidupnya. Yang kedua, kita dipanggil untuk memperhatikan ajakan pemazmur kepada orang yang takut akan Tuhan untuk mendengar ceritanya atau mendengar dia bercerita atau bersaksi. Itulah dua hal yang kita perhatikan dari ayatnya yang ke-16 dari Mazmur 66 ini. Yang pertama saya ulangi lagi. Ya. Dua hal yang dikemukakan oleh pemazmur yang menjadi perhatian kita di penghujung tahun ini, yaitu yang pertama, apa yang telah dilakukan Tuhan, yang telah dialami pemazmur dalam hidupnya. Yang kedua, ajakan pemazmur kepada orang yang takut akan Allah untuk mendengar ia bercerita atau bersaksi. Mari kita perhatikan bagian pertama dari ayat 16 tadi, ya, yaitu bicara tentang apa yang telah dilakukan Tuhan dan yang telah dialami oleh pemazmur. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat 12, pemazmur bercerita tentang perbuatan yang ajaib yang Tuhan telah lakukan. Pertama, yaitu perbuatan atau kebaikan dan perbuatan yang ajaib yang dilakukan Tuhan terhadap bangsanya, dan yang kedua terhadap dirinya. Ya, kalau kita perhatikan ayat ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dikatakan bagaimana Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa dari sang pemazmur ini. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa ini dengan cara yang ajaib dari perbudakan lewat 10 tulah. Bahkan setelah mereka dibebaskan dengan cara yang ajaib itu, mereka juga mengalami perbuatan ajaib ketika mereka menyeberangi Laut Teberau dengan cara yang luar biasa. Laut yang terbelah dan mereka berjalan dalam kekeringan. Kemudian ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, ya, di mana juga mereka melihat dan mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan, di mana sungai Yordan itu juga berhenti mengalir, ya, sehingga mereka bisa menyeberang masuk tanah perjanjian. Itulah perbuatan Tuhan yang yang disaksikan oleh pemazmur terhadap bangsanya. Selain itu, pada ayat 13 sampai 20 dikatakan oleh pemazmur bahwa Tuhan juga telah berbuat ajaib dalam hidupnya. Ya, jadi bukan saja atas bangsanya tetapi juga atas hidupnya. Bagaimana Tuhan telah menjawab doanya ketika ia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib. Ketika ia dalam kesulitan, ia bernasar. Ya, kalau kita memperhatikan ayat 16 sampai dengan ayat 20, ia sudah bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong dia, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan telah menjawab doa yang dipanjatkan dengan hati nurani yang tulus ketika pemazmur mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan atas kebaikan-kebaikan Tuhan itu, ia menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Bahkan bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dia mempersembahkan korban, ya, untuk mewujudkan nasarnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita sebagai umat Tuhan diperhatikan untuk juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bagian kedua dari khotbah ini bicara tentang ajakan pemazmur kepada orang-orang yang takut akan Tuhan untuk mendengar ceritanya. Ya, karena itu dia katakan, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan. Ya, jadi pemazmur merasa bahwa perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan atas bangsanya dan juga atas dirinya itu harus diceritakan, harus disaksikan. Ya, dan disaksikan yang pertama itu dia mengajak orang-orang yang takut akan Tuhan, umat Tuhan untuk mendengar. Dan ia merasa bahwa bercerita, bertutur itu juga berpengaruh ya untuk mempengaruhi orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia bercerita atau bertutur cara untuk menyampaikan informasi sesuatu itu ya juga lewat cara bertutur kata atau menyampaikan kesaksian. Dan karena itu pemazmur merasa penting untuk juga mengajak orang lain mendengar kesaksian atau ceritanya. Bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur bukan saja mengajak mereka, bukan saja untuk mendengar cerita bagaimana Tuhan telah melakukan pertolongan-pertolongan baik atas dirinya maupun atas bangsanya atau umat Tuhan pada waktu itu. Pemazmur juga untuk mengajak umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan bersorak-sorak sebagaimana yang dikatakan pemazmur pada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mau mengambil kesimpulan bahwa bercermin dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 66, kita sebagai jemaat Tuhan masa kini diharapkan pertama yaitu kita dipanggil untuk bersyukur atas kebaikan dan perbuatan Tuhan yang telah kita alami sepanjang tahun 2022 ini. Kalau kita menoleh ke belakang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh melihat banyak sekali pertolongan Tuhan atas diri kita. Baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Ya, bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Kalau kita bercermin kepada apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, maka ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Ya, bagaimana pemazmur melihat dan mengalami bagaimana Tuhan menyertai hidupnya, bahkan bukan saja Tuhan menyertai hidupnya, tetapi penyertaan Tuhan secara kolektif kepada bangsanya. Maka bercermin dari itu, kita di penghujung tahun 2022 ini, kita dipanggil juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur pada Tuhan, memuliakan Tuhan untuk apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita sepanjang tahun ini, baik untuk orang per orang maupun per keluarga. Bagaimana Tuhan sudah tolong. Ya, kalau saya juga memperhatikan untuk diri saya sendiri, bagaimana Tuhan juga sudah menolong di dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara, baik menyangkut kesehatan, ya, menyangkut hal-hal yang lain. Banyak sekali Tuhan telah lakukan dalam hidup ini. Kalau mengingat siapa diri kita, kalau kita merujuk kepada Kejadian pasal yang ketiga, ya, bagaimana Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, engkau ini debu, ya, engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa sih yang kita banggakan? Kita di mata Tuhan ini debu. Yang melekat pada diri kita ini tidak kekal, tidak abadi, karena sifat diri kita adalah debu. Ya, sebagaimana Tuhan katakan kepada Adam yang jatuh di dalam dosa itu, engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mengingat sifat diri kita, ya, yang demikian dan juga ya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab apa namanya itu kitab Yakobus, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita juga memperhatikan bahwa kita ini juga adalah uap. Ya. Sifat diri kita itu sebentar kelihatan. Nah, kalau kita bisa hidup sampai dengan 31 Desember 2022 ini semua adalah anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita boleh-boleh hebat bisa menjaga kesehatan, ya, boleh-boleh kita bisa mengatur ini dan itu dengan baik, ya, sehingga kita bisa bertahan sampai ini.
sebenarnya ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya. Oleh karena itu adalah sepatutnya kita juga bercermin dari sikap daripada pemazmur. Yaitu pemazmur bukan saja menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan, tapi dia juga terpanggil untuk bersaksi ya, kepada orang lain. Nah, kita juga di penghujung tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara yang tinggal beberapa jam lagi, kita dipanggil pertama untuk menaikkan syukur pada Tuhan. Yaitu bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita sekalian, bersyukur untuk kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, bersyukur untuk perlindungan Tuhan atas kita sekalian, ya, bersyukur untuk banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, di samping itu, di penghujung tahun ini kita dipanggil juga untuk juga tidak menutup mulut, berdiam diri, tetapi juga bersaksi sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur. Ya, bercerita. Nah, saya katakan tadi bahwa bercerita adalah satu metode untuk menyampaikan informasi. Dan bercerita itu sangat menarik, apalagi kalau disampaikan dengan cara-cara yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kalau disuruh dengar cerita mau, Bapak Ibu. Orang tua pun juga mau mendengar cerita. Bahkan kalau saya perhatikan cucu Mark, dia suka mendengar ringkasan film atau ringkasan apa itu dalam bentuk bercerita, ya, dan itu menarik. Nah, jadi hal bercerita atau bertutur kata itu sangat menarik, ya, untuk menyampaikan informasi. Nah, kita sebagai umat Tuhan yang telah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dipanggil untuk bercermin dari sikap pemazmur tadi yang mengatakan, marilah. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, dengar, aku mau bercerita tentang apa? Tentang kebesaran Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan dewasa ini dipanggil bukan saja untuk terus memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan kata-kata kita, tetapi kita dipanggil juga untuk menceritakan kebaikan dan perbuatan Tuhan yang telah kita alami sepanjang tahun ini, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan menyertai kita di dalam panggilan ini untuk bersaksi dimanapun, kemanapun Tuhan memakai hidup kita. Salam, selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari bangun berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, untuk menutup rangkaian ibadah ini. Kita menaikkan pujian Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai pengakuan iman kita pada Tuhan dan kerinduan kita untuk memuji-muji Tuhan. Sebagaimana ref dari nyanyian ini, bahwa mulutku selalu memuliakan Tuhan. Tuhan kaulah Yesus
hingga akhir tahun ini. Segala kemuliaan dan pujian bagi Bapa Surgawi, bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Roh Kudus yang telah menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang tahun ini dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 ini. Tuhan, kami semua yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing menaikkan pujian dan syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Marilah Tuhan menolong kami untuk terpanggil bercerita kepada orang-orang di sekeliling kami tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam dan melalui hidup kami, sehingga mereka juga boleh menerima satu kesaksian yang membangkitkan iman kepada Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, hamba mendoakan seluruh umat Tuhan, baik yang bergabung dalam ibadah onsite di gereja maupun melalui Zoom, dimanapun keluarga-keluarga ini berada, Tuhan kiranya melindungi kami semua melewati tahun ini yang akan berakhir beberapa jam yang akan datang. Dalam rangka menyongsong tahun 2023, tahun yang baru, yang penuh tanda tanya misteri, tapi kami percaya Immanuel, Allah menyertai kami sekalian. Karena itu kami mempersembahkan seluruh hidup kami, orang pribadi maupun keluarga masing-masing, ke dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu, hidup kami aman dan sentosa. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya. Kiranya Tuhan melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Tuhan memberkati kami semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Tuhanlah yang mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami melalui tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Dan Tuhanlah yang membuat kami berhasil dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa Surgawi, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di atas awan menjemput kita semua yang merindukan dan yang menantikan kedatangannya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat menyongsong tahun yang akan datang. Salam. Eman, DJ, Selamat tahun semuanya. Dimon, Ella, Bapak Minggu, Bapak Indra, Bapak Dari, Tuhan berkati Ewi. Sampai ketemu. Siap ditempatkan pada tahun baru. Tapi mani kita siap tahun baru pindah di mana aja. Kita di Depok saja.
Selamat akhir tahun, TJ. Tante Stella. Selamat menyambut tahun baru. Mana nggak ada Tante Stella? Brother. Ya. Han, can you imagine someone eat pizza only left 2 slices? Berkati, menyertai, sehat selalu, panjang umur. Oh, Aisyah lagi menyambut selamat tahun baru. Ini menyambut tahun baru, burung. Manuknya. Bakar apa? Hah? Bakar burung. Mati lah burungnya. Oh, bakar apa, Mbak? Bakar apa namanya? Harry here. Dari Ke sono. Kakania. Dari sono. Kakania. Merry Christmas. Sono. Dan selamat menyambut tahun baru. Merry Christmas TJ. Selamat menyongsong tahun baru buat TJ. Kakania juga. Halo boy. Anak laki-laki ganteng. Itu yang pegang mangga. Apa Iya. Hair. Harry. Papi hair. No, it's okay. Halo TJ. Merry Christmas. Merry Christmas Salvador. Merry Halo. Christmas, Papi hair. Dan selamat menyambut tahun baru. Menyambut tahun baru. You can call his number in the group.